Terkasih dalam Kristus, firman Tuhan berbicara mengenai jalan yang berbeda, baik dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, bahwa ada dua jalan yang berbeda yang akan membawa tujuan atau destinasi manusia, ya, destini manusia. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, seperti orang kalau pergi, ini kan lagi liburan, biasanya departure, ya kan, pergi ke suatu tempat, pesawat departure, lalu ada arrivalnya, itulah destininya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, tubuh kita ini adalah kemah sementara. Ada amin? Maka jiwa kita ini, roh kita akan keluar satu hari. Nah, destinasinya ini yang paling penting, kan ada dua tempat destinasi itu. Yang mana yang pertama adalah pintu gerbang surga. Ada amin? Yang percaya kepada Kristus pasti masuk pintu gerbang surga. Berbahagialah saya dan saudara, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tetapi juga ada juga destinasi orang yang katakanlah orang fasik, maka itu akan destinasinya pintu gerbang maut, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, itulah maka firman hari ini ada dua jalan yang berbeda. Kita buka, lihat next slide. Two paths in life. Yang pertama, jalan hidup kebenaran atau jalan orang benar. Bagus Pak Jimmy, udah. Jalan hidup kebenaran, yaitu the way of the righteous. Katakan bersama saya, jalan orang benar. Yang kedua adalah jalan kefasikan, hidup kefasikan atau the way of the wicked, ya. Kita buka dalam firman Tuhan perjanjian lama dalam kitab Amsal. Yang bawa Alkitab boleh tandai Alkitabmu. Buka Alkitabmu, Amsal pasal 4. Amsal pasal 4. Ada di layar, ayat 18 sampai dengan 19. Saya baca ayat 18, saudara, ayat 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19, mari saudara. Jalan masa itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka sangat. Iya, jadi disinilah kalau kita melihat ada dua jalan, ya. Kita bisa melihat di sini gambarnya ada orang bingung, ya. Nah, ini adalah jalan terang, ya, membawa kehidupan, disebut dengan jalan orang benar. Seperti cahaya fajar, bertambah terang sampai rembang tengah hari. Lalu ada kedua adalah jalan menuju kebinasaan, jalan kegelapan. Jalan orang fasik seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Orang yang jalan dalam terang tidak akan tersandung, katakan amin. Karena kita berjalan dalam terang, ada amin. Semuanya kelihatan jelas. Tetapi kalau orang berjalan dalam kegelapan, dia meraba. Dia nggak tahu depan ada jurang, dia terus berjalan, maka bisa tersandung atau katakanlah binasa, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, inilah ada dua jalan yang berbeda. Tertulis dalam kitab Amsal ini, jalan orang benar adalah jalan terang. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita mau jalan dalam terang itu hanya satu jalan, ya. Ada banyak jalan menuju Roma, tapi satu jalan menuju surga, satu jalan menuju kehidupan, yaitu dia adalah next slide. Firman Tuhan berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa Surgawi kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh bangga, kita masuk dalam jalan kebenaran dan hidup, katakan amin. Yesus berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah kehidupan itu, ya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita bersyukur bahwa kita boleh mengenal Kristus. Masih banyak orang yang berjalan dalam kegelapan karena tidak mengenal Tuhan Yesus, ya. Disinilah untuk hidup dalam jalan kebenaran, maka kita harus mengikut Yesus, ya, mengikut sang terang firman ini, saudara terkasih dalam Kristus. Berjalan mengikut Tuhan Yesus untuk berjalan dalam terang hidup itu.
mengikut Tuhan Yesus, ya. Artinya kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita juga harus, apa kata firman Tuhan, mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan dan firman-Nya, hidup dalam terang firman-Nya, untuk jalan dalam kebenaran. Itu 3 hal. Hidup dalam jalan kebenaran, maka kita harus ikut Yesus, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Mengasihi Tuhan dan firman-Nya, hidup dalam terang firman-Nya. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau kita mengasihi Dia, baik Pak Jimmy bacakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 demikian bunyinya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Amin. Simpel sekali, saudara. Kata Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan amin. Bukan sebagian, segala. Kita mengasihi orang tua kita, apa yang orang tua kita perintahkan, maka kita lakukan. Katakan amin. Kata Tuhan simple. Jikalau kamu mengasihi aku, maka lakukanlah perintah-perintahku. Junjunglah perintah-perintah Tuhan. Taatilah perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Jadikanlah seluruh bangsa muridku, supaya kita menjadi murid Tuhan yang setia. Katakan amin. Itulah amanat agung. Mari kita menjadi murid Tuhan yang setia. Perintah Tuhan untuk hidup dalam jalan kebenaran. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Katakan amin. Hendaklah kamu saling mengasihi. Aku memberikan kamu perintah yang baru, kata Tuhan, kepada murid-muridnya. Jangan mereka saling menggigit, ya. Tuhan, di antara kami siapa yang paling kau sukai? Siapa yang menjadi paling besar? Bila kau menjadi pimpinan besar, jadilah hamba. Aku memberi kamu satu perintah, hiduplah saling mengasihi. Katakan amin. Ya, perintah Tuhan sangat simpel, hidup dalam kasih. Maka kita ketika katakan mengasihi Tuhan, itulah kita mengikut Tuhan dengan setia. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan berkata demikian juga dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ada amin. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk membawa kita kepada Bapa di surga. Katakan amin. Jadi kalau ada oneness teori, teologi oneness, itu teologi yang sesat, ya. Kristus adalah Bapa, artinya semuanya dijadikan satu. Sudah tidak. Di surga ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Katakan amin. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. There's a Father in heaven, there's God the Father, God the Son, and there's God the Holy Spirit. Ya, maka itu saudara terkasih dalam Kristus, dikatakan jika seorang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa. Katakan amin. Menuruti firman-Ku, Bapa-Ku akan mengasihi dia. Katakan amin. Kalau kita mau dikasihi Bapa di surga, turutilah perintah Tuhan. Katakan amin. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Ini luar biasa. Ya, jika orang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya. Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, jadi inilah saudara terkasih dalam Kristus, bahwa kita dipanggil Tuhan untuk mentaati perintahnya, supaya kita hidup dalam jalan kebenaran. Ya, jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu, saudara terkasih dalam Kristus. Ya, next slide, saudara. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita dipanggil ini untuk hidup benar. Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus, maka kita juga turut memuridkan orang lain. Katakan amin. Amin, saudara. Mari kita turut memuridkan. Panggillah orang lain, ya. Apakah kau mengasihiku? Gembalakan domba-dombaku. Turut memuridkan. Jadikan seluruh bangsa muridku. Kita semua adalah murid Yesus. Katakan amin. Murid gak lebih hebat dari gurunya. Yang kedua, kalau kita sebagai murid Kristus, setiap kita dipanggil untuk berbuah. Katakan amin. Sebab ranting yang tidak berbuah dipotong, dicampakkan ke dalam api. Tuhan memanggil setiap kita berbuah. Bagaimana ketika kita dipanggil menjadi hidup dalam jalan kebenaran? Aku harus berbuah.
Katakan bersama saya, aku harus berbuah. Bagaimana kita berbuah, saudara? Maka itu ketika Tuhan berkata mengenai nabi palsu dan nabi yang benar, apa kata Tuhan dalam Matius 7 ayat 16? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Katakan amin. From the fruits you will know them, whether they are righteous or they are not righteous. Dari buahnya kamu akan mengenal. Pohon dilihat baik itu dari buahnya. Ada amin, saudara? Buahnya busuk berarti pohonnya ini akarnya pun tidak baik. Buahnya baik, maka pohon itu baik, semuanya baik. Ada amin. Buahnya baik, saudara. Maka saudara, apa? Buah apa yang kita lihat? Pertama, ketika kita mengikut Kristus, yang dilihat adalah buah pertobatan. Ada amin. Buah pertobatan. Kapak sudah berdiri di depan akar pohon, kata Yohanes Pembaptis. Ranting yang tidak berbuah dipotong, ya. Maka itu harus ada buah pertobatan. Dilihat dari buah pertobatan. Dahulu penyembah berhala, sekarang menyembah Tuhan. Katakan amin. Meninggalkan keberhalaan, meninggalkan segala sesuatu. Dahulu mungkin belum mengenal Tuhan, ya mungkin hidup jatuh bangun dalam dosa, kelabing dan lain sebagainya. Sekarang sudah ditinggalkan semua. Dilihat dari buahnya. Katakan amin. Dahulu Saulus membunuh, menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi waktu sudah mengikut Yesus, dia turut memuridkan, dia menjadi rasul yang luar biasa. Buahnya itu ada, saudara, ada amin. Buahnya itu dilihat. Maka pertama ketika kita, yaitu dikatakan jalan kebenaran itu, pertama dilihat dari buahnya. Buah pertama adalah buah pertobatan, ya. Nah, yang kedua adalah buah kehidupan. Kehidupan kita harus benar, katakan amin. Hidup kita harus benar, mengikut Tuhan ini hidup kita harus benar, ya. Maka itu apa buah kehidupan? Ada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Itu yang dilihat dari buah kehidupan kita, katakan amin, saudara. Kalau kita dahulu mungkin marah, sedikit disenggol, apa lu? Sekarang sedikit disenggol, Tuhan Yesus memberkati. Amin, saudara. Buah kesabarannya itu ada. Tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah, ya. Makanya lebih katakan lebih baik kita lambat merespon, tapi kita respon dengan baik. Jangan cepat-cepat marah. Dengar dahulu, saudara. Orang lain ngomong apa, dengar dahulu, dicerna dahulu. Mau menjawab, doa dahulu, supaya tidak kita salah menjawab, ya. Maka itu buah kehidupan dilihat. Ada buah-buah roh, kasih, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan. Itulah buah yang dilihat dari kehidupan kita, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Yang ketiga adalah buah pelayanan, itu dilihat. Ada amin. Di mana waktu kita melayani Tuhan, orang-orang yang tadinya tidak kenal, orang-orang yang tersesat, datang dan bertobat dan dilepaskan. Orang yang terikat dilepaskan, orang yang sakit disembuhkan. Itu adalah buah yang memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, katakan amin. Dari buahnya engkau akan mengenal mereka, katakan amin. Wah, aku dahulu buta, tetapi aku sekarang bisa melihat, kata Bartimeus, ya. Dahulu buta, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bisa melihat buahnya itu baik, katakan amin. Orang lumpuh bisa sembuh, ya. Nah, juga orang yang buta rohani pun dicelikkan matanya. Dahulu tidak mengenal firman, lalu dia mengenal firman, dia diubahkan. Dari buahnya, saudara, buah pelayanan, kita bisa tahu ini bagaimana, iya kan? Dari Tuhan atau bukan, ya. Saya bersyukur saudara di sini banyak orang yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya terikat okultisme, yang tadinya terikat kegelapan, yang tadinya mabuk-mabukan, semuanya sudah diubahkan bahkan melayani Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itu adalah buah orang mengenal Yesus, katakan amin. Sehingga kita diubahkan. Gaya hidup, pola hidup yang lama itu berubah semua, saudara. Maka itu buah pelayanan itu juga ada. The fruits of the ministry, ya. Maka itu jika buah pelayanan itu membawa kepada pertobatan, kesembuhan, kelepasan, itu adalah buah yang baik, ya. Tapi jika buahnya membawa kepada kejahatan, kecemaran,
ataupun kenajisan, itu yang disebut dengan buah dari kefasikan. Yang berikutnya buah apa? Kesaksian. Ketika kita ada dalam Tuhan, tidak mungkin hidup kita tidak ada kesaksian. Saya sangat percaya orang yang mengikut Yesus adalah orang yang mengalami Tuhan. Coba jujur, siapa yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Ayo, lihat 100%, hampir 100% mengangkat tangan, beri tepuk tangan yang meriah berilah kita. Saudara, ada banyak orang di sana belum pernah mendengar kesembuhan yang saudara alami. Mungkin saudara bisa teriak di sana, aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kankerku sembuh, tumorku sembuh, penyakitku sembuh. Oh saudara, maka Tuhan Yesus dimuliakan, katakan amin. Melalui kesaksian kita, itu adalah buah dari kesaksian, saudara. Ada amin. Itu yang Tuhan mau bahwa kita jadilah semua bangsa muridku, mari bersaksi bagi Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ada amin. Iblis dikalahkan. Baik, kesaksian kita ini akan memuliakan Tuhan. Istri saya dahulu pernah mengalami sakit paru-paru. Katakanlah sudah sekitar 25 tahun yang lalu. Dan paru-paru yang akut, dan Tuhan sembuhkan itu. Hilang, paru-paru fleknya semua hilang. Jadi apapun saudara pun mungkin pernah mengalami, di sini banyak yang mengalami kanker, tumor, baik miom yang sudah disembuhkan, ya kan? Bahkan ada yang di belakang tulang ekor, saudara, itu yang harusnya diangkat, harusnya buta, saudara. Tetapi ketika sekali didoakan pelepasan, difoto lagi, di ronsen ke dokter, ternyata tumor yang benjolannya besar bisa hilang oleh sekali doa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi lagi. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan, dia bernama Ibu Rita Rusli. Ya, dia ternyata pendarahan, saudara. Sudah ke Singapura, sudah kemana-mana. Sekali suntikan di Singapura $100, tapi tidak kunjung sembuh. Dia pendarahan terus, iya kan? Lalu ciciknya bilang sama saya, Pak tolong doakan, jangan-jangan ada kuasa kegelapan, karena sudah kemana-mana dokter di Indonesia, dokter di Singapura, tak kunjung sembuh. Bawalah cicik kamu itu, ya, bawa ke sini, kita doakan. Tiba-tiba dia datang maju ke depan, teriak-teriak, manifestasi, karena ada api Roh Kudus, expose setannya itu, ya kan? Akhirnya ternyata dikirim santet, singkatnya begitu saja, supaya mati. Dari Jawa Tengah, dari mana? Dari pantai selatan. Itu yang menyebabkan pendarahan tidak berhenti-berhenti. Sekali doa, pendarahannya berhenti. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada buah kesaksian, katakan amin. Maka saudara, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, jangan pernah berhenti bersaksi. Nah saudara terkasih dalam Kristus, inilah supaya firman Tuhan mengajar kita bahwa kita hidup dalam jalan kebenaran. Bagaimana supaya kita tidak salah jalan? Baik, next slide. Amsal 4 ayat 14-15 tadi bacakan di sini. Amsal 4 ayat 14-15. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Yes. Tetapi dalam Amsal 4, kan tadi dikatakan orang fasik akan binasa, tersandung karena jalan kegelapan. Bagaimana supaya kita ini tidak berjalan dalam jalan kegelapan ini, orang fasik ini? Maka nasihat Tuhan kita perlu dalam Amsal 4 ayat 14-15. Katakan bersama saya, nasihat Tuhan. Amsal ini banyak nasihat-nasihat yang saudara bisa baca, ya. Maka itu dikatakan apa? Janganlah menempuh jalan orang fasik. Ada amin. Janganlah kamu menempuh jalan orang fasik. Janganlah mengikuti, artinya jalan orang apa? Jahat. Yang pertama dikatakan jelas sekali, jangan menempuh jalan orang fasik. Janganlah bergaul dengan orang fasik. Katakan amin. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Karena apa? Kita dapat terpengaruh dengan pola hidup mereka, gaya hidup kefasikan, ya. Jangan mengikutilah
jalan hidup orang jahat ini. Jalan hidup orang jahat misalnya pembunuhan, penipuan, tipu daya, pemerasan, ya, perampokan, kelicikan, pencurian, korupsi, ya, penculikan, atau juga pemerkosaan, kemabukan, pesta pora, perjudian, prostitusi, dan lain sebagainya. Itu adalah jalan menuju kegelapan, katakan amin. Jangan mengikuti mereka. Kalau kita sudah tahu ini jalan perjudian, ini jalan hal-hal yang tidak baik, ya kan, katakanlah prostitusi dan lain sebagainya, makanya dikatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan berkata apa? Jauhilah jalan itu, katakan amin. Jauhilah. Kalau enggak kamu pun akan terpengaruh, ya. Janganlah melaluinya. Sudah melihat bahwa ini kumpulan sedang berjudi, kumpulan sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Merancangkan kejahatan. Menyimpanglah daripadanya. Jalan terus. Ada amin. Jangan ikut berhenti. Jangan ikut berkawan karena saudara bisa terpengaruh. Tapi kalau saudara mau berkawan, baiklah kau menjadi terang bagi mereka, katakan amin. Baiklah kau menjadi terang bagi mereka. Tapi kalau belum bisa menjadi terang, bisa terpengaruh, wah lebih baik jalan terus, ya kan? Nah inilah saudara terkasih dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, jauhilah mereka. Jangan mengikuti jalan orang jahat, ya kan? Pergaulan-pergaulan yang merusak ini, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Menyimpanglah dari mereka, berbaliklah dari mereka, tinggalkan mereka, kumpulan-kumpulan yang jahat. Tell me your friends, I tell you who you are. Teman-temanmu pejudi, teman-temanmu perampok-perampok, teman-temanmu orang-orang seperti jangkis narkoba, engkau tidak jauh akan menjadi seperti mereka. Ada amin. Makanya saudara hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Makanya bukankah seringkali orang tua melihat siapa sih teman anaknya, dilihatin gitu. Nah, teman yang tidak baik, dinasihati lagi anaknya, jangan sama yang ini, sama yang ini aja kau bergaul. Kan takut selama orang tua, ya kan? Dilihat juga teman-teman anaknya, ya kan? Apalagi mau pilih pasangan hidup, hati-hati sudah, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus dikatakan apabila melewati mereka jalan terus, jangan berhenti, tinggalkan saja, ya. Maka itu jelas sekali dikatakan. Next slide kita baca lagi firman Tuhan. Yuk sebelumnya ada lagi. Nah, jalan orang fasik, ya sudah saya bicara, pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerasan, kelicikan, dusta, ya mereka gampang berdusta, violence, kekerasan, penipuan, kejahatan, dan kecemaran. Maka itu hasil kefasikan dipandang jahat oleh Tuhan. Sekalipun saudara kadang melihat kok orang fasik ini berlimpah harta bendanya, kok orang fasik makanannya berlimpah, minumannya berlimpah. Tapi apa kata firman Tuhan hari ini kita dengar di dalam Amsal pasal 4 ayat 17. Baik Ibu Sarah bacakan di situ. Apa kata Amsal pasal 4 ayat 17? Amsal 4 ayat 17, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ya. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ya, walaupun mereka berlimpah harta benda, mungkin orang fasik, melalui gratifikasi, melalui korupsi dan lain sebagainya, makanannya berlimpah, anggurnya berlimpah. Tapi Amsal 4 ayat 17 dikatakan mereka makan roti kefasikan, the bread of wickedness dalam bahasa Inggris. Lalu mereka minum anggur kelaliman, the wine of violence, anggur hawa nafsu, anggur kejahatan. Makanan minuman mereka dipandang jahat oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Perhatikan, ini firman Tuhan, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, jelas sekali. Next slide kita baca firman Tuhan. Alkitab melarang nasihat orang fasik dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Baik ayat 2 sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Tetapi haleluya.
Siapa mau hidupnya bahagia? Ternyata firman Tuhan hari ini mengajar, Alkitab berkata demikian. Mereka yang hidup bahagia jika tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Katakan amin. Amin. Nasihat orang fasik. Ternyata kenapa saudara? Karena banyak orang ya hidupnya tidak bahagia, ya kan? Kenapa tidak bahagia? Karena salah nasihat. Ada amin? Salah apa? Nasihat. Tanya sama orang fasik. Saudara mau nasihat? Firman Tuhan, pedoman hidup kita. Katakan amin. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Karena kata salah kita, salah nasihat. Mungkin kita berjumpa dengan teman-teman yang belum dalam Tuhan, ya. Lalu kita menanya nasihat-nasihat yang salah, ya. Saudara terkasih dalam Kristus, setiap kita mempunyai prinsip hidup kita sendiri. Orang benar prinsip hidupnya, pegangan hidupnya adalah firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan. Jadi sudah firman Tuhan ini yang penting, kita pegang firman Tuhan. Maka itu dikatakan jelas sekali, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Jadi inilah firman Tuhan hari ini katakan bahwa jelas Tuhan mengingatkan kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan merenungkan itu siang dan malam. Jangan sampai kita mendengar nasihat orang fasik. Alkitab berkata salah nasihat bisa tidak bahagia. Maka itu mendengar nasihat orang fasik menjadikan kita pun fasik. Saudara terkasih dalam Kristus, dengarkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Kata Tuhan Yesus demikian, Taurat Tuhan itu adalah ukuran di mana kita dapat mengukur hidup kita, apa hidup kita benar atau tidak. Yang diberikan di Gunung Horeb kepada Musa, ditulis oleh jari-jari Allah, dan itu tidak bisa dibatalkan. Katakan amin. Kata Tuhan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Satu iota tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat itu. Katakan amin. Barang siapa mengajarkan untuk tidak melakukan akan duduk paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa mengajar untuk melakukan akan duduk tinggi. Katakan amin. Itu dikatakan firman. Jadi mari saudara, ini salah satu ukuran, ditulis jari-jari Allah. Musa berpuasa 40 hari saudara, untuk mendapatkan firman dari Tuhan langsung. Ini disebut dengan perjanjian Allah dan manusia. Maka itu menjadi ukuran hidup kita. Renungkan itu siang dan malam, supaya berhati-hati saudara terkasih dalam Kristus, ya. Baik, kita lihat next slide. Saya nggak bahas dari ayat yang terlalu panjang lebar, tapi kita tahu 10 firman Tuhan secara singkat saja. Di situ Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu, I am Yahweh your Elohim. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau. Artinya kita punya Allah yang di sorga. Katakan amin. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan dari Mesir, membebaskan dari Fir'aun yang begitu kuat, punya militer saudara. Apa yang dipunyai mereka di bangsa Israel 400 tahun diperbudak, gak bisa keluar dengan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan membebaskan. Katakan amin. Itu dahsyat saudara. 10 tulah terjadi, mereka dibebaskan. Itu luar biasa. Kadang-kala saudara, kalau kita punya masalah, kita pakai kekuatan kita untuk bebas. Kita pakai kekuatan kita dan seringkali kita gagal. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, kalau kita ada Tuhan yang melepaskan, maka kelepasan itu akan sempurna. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ikatan apapun yang kau alami, percaya Tuhan sanggup lepaskan. Katakan amin. Bangsa Israel dilepaskan dari ikatan Fir'aun, Mesir, perbudakan. Mereka nangis betul-betul 400 tahun berdoa, dan Tuhan jawab, utus Musa dan dilepaskan, ya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah huruf kecil, Allah yang lain, ya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu yang kedua. Ketika kita melihat, merenungkan terus-menerus, ya, tidak boleh ada Allah yang lain. Jangan mendua hati ketika ikut Tuhan. Jangan membuat patung apapun. Katakan amin. Patung-patung tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Katakan amin.
Allah itu roh, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Penyembah-penyembah sejati akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka itu kita, jangan buat patung, jangan menyembah patung. Mari kita renungkan terus. Firman Tuhan ini akan mengingatkan kita. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Nama Tuhan kudus harus dihargai, katakan amin. Nama Tuhan kudus. Jadi dikatakan jangan mengucap sembarangan nama Tuhan Allahmu, ya. Itu katakan harus disegani, harus dihormati dan dikuduskan. Makanya perhatikan ketika Tuhan mengajar doa Bapa kami saja, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, katakan amin. Itu pertama. Holy is your name. Ada amin. Kenapa gak dipanggil langsung Yahweh? Panggil Bapa. Kuduskanlah namamu. Ada amin. That name is very holy. Nama Yahweh itu hanya disebut sebetulnya gak sembarangan, hanya oleh imam besar, dan dalam doa berkat Yahweh bless you. Makanya mereka sebut hanya Adonai. Adonai itu Lord, huruf kecil. Elohim itu Tuhan artinya. Ya, Kyrios Adonai, Tuhan Elohim. Yahweh itu sangat kudus, itu hanya disebut oleh imam biasanya. Coba tanya bangsa Israel, bagaimana hanya panggil namanya Hashem. Tidak mungkin disebut langsung Yahweh. Itu sakral sekali, saudara, ya. Maka itu jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, mengingat kita satu keluarga wajib ibadah di gereja, katakan amin. Wajib kita ibadah, menguduskan hari Sabat itu, ya. Lalu dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ini penting sekali, ya. Supaya apa? Ada kasih dalam keluarga, katakan amin. Hormatilah papamu, mamamu, ya. Jangan katakanlah membenci mereka, ya. Hormatilah, hidup menghormati orang tua, kasihi mereka selama mereka masih hidup. Nanti kalau tidak ada, nanti menyesal, ya. Mari saudara, hidup menghormatilah orang tuamu. Lalu kita diingatkan, kalau tidak kita bisa menjadi orang-orang yang durhaka, anak yang durhaka. Tapi ketika merenungkan firman Tuhan, ini bisa mengingatkan kita. Sudah berapa lama mungkin orang tuamu jauh, belum telepon orang tua. Ketika kita baca firman ini, hormatilah orang tuamu, pulang gereja telepon orang tuamu, ada amin. Ya, nanti besok sudah ada, kalau bisa dengar suaranya lagi loh, saudara. Ya, mungkin belum berjumpa sudah lama. Mari saudara, cari waktu untuk berjumpa dengan orang tua. Nah, berikutnya ini kita mengingatkan 10 firman. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta atau jangan berdusta, ya. Jangan berzina, ini yang paling penting supaya rumah tangga kita diberkati. Artinya kalau sudah tidak boleh berzina, berarti tidak ada perceraian dalam pernikahan, katakan amin. Jangan berzina, jadi berarti jelas tidak ada perceraian dalam pernikahan, tidak boleh berzina, ya. Itu dalam firman Tuhan, ya. Pernikahan yang diberkati dalam Tuhan itu tidak ada perceraian. Itu ingat, kalau sudah dikuduskan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, itu meterai yang sah, ada amin. Gak boleh apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, katakan amin. Jadi jelas sekali, maka itu perzinahan itu dimulai tentu dari hati manusia. Ini mengingatkan kita firman Tuhan, ya. Jadi sudah terkasih dalam Kristus, bukan dengan orang fasik, ya. Orang fasik berbeda. Kehidupan salah nasihat dengan orang fasik ini tentu bisa salah jalan. Orang fasik itu kawin berulang kali, perceraian berulang kali, perzinahan itu normal, poligami dan poliandri. Tetapi di dalam kitab kekristenan tidak ada poligami, tidak ada poliandri. Satu pasangan sampai selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Makanya jangan ada Allah yang lain, katakan amin. Kristus datang buat gerejanya, katakan amin. Ada kesetiaan, saudara. Inilah supaya kita jangan sampai salah nasihat. Salah nasihatnya cerai aja, tidak boleh, saudara. Kita perlu firman Tuhan, katakan amin. Ya, mari kita dengar baik-baik, ya. Nasihat orang fasik bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan laba atau keuntungan, artinya tidak jujur. Hasil pemerasan, hasil penipuan, atau takaran Eva yang tidak tepat, kata firman Tuhan. Eva yang tidak jujur, ya, korupsi, suap atau gratifikasi. Orang fasik hidup dalam pesta pora. Orang fasik hidup
katakanlah berdusta, sumpah palsu, saksi dusta, menghujat sesama manusia. Itulah pekerjaan orang fasik ya. Maka itu coba mundur satu slide lagi, dikatakan apa sih? Jangan berdiri di jalan orang berdosa dan jangan duduk dalam kumpulan, apa dikatakan? Suka gosip, suka menjelekkan orang lain, suka menghujat. Kita tolak dalam nama Yesus, katakan amin. Orang fasik seperti itu. Kalau saudara lihat, wah ini kumpulan pencemooh, menjelek-jelekkan orang lain. Itu tidak boleh. Tidak ada manusia yang benar, saudara. Ada amin. Mari kita saling mendoakan. Itu dipanggil kita untuk saling mendoakan, saling mengingatkan. Kalau saudara kita jatuh, angkat dia, saudara. Jangan tendang, jangan menjelekkan, tapi angkat dia. Tegur dia dengan firman supaya dia dapat kembali ke jalan kebenaran dan kehidupan itu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Anak yang terhilang saja diampuni oleh bapaknya, katakan amin. Siapa kita untuk menghujat orang lain? Ada amin. Tuhan mau kita hidup dalam kasih, katakan amin. Anak yang hilang, foya-foya, uangnya habis, ya ada di kandang babi. Ya ingat, oh bapakku itu kaya sekali, ngapain saya di sini? Aku mau balik kepada bapakku. Hari ini jika engkau terhilang karena nasihat orang fasik, saya mau kasih tahu, Bapa di surga mengasihi engkau, katakan amin. Tuhan mengasihi engkau, katakan amin. Renungkan firman itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Itulah kata firman Tuhan. Hari ini kita mendengar bahwa supaya kita tidak salah jalan dalam hidup, karena ada dua jalan yang berbeda menurut firman Tuhan ya. Tujuannya apa saudara kita merenungkan ini? Tujuannya yang pertama, agar kita mempunyai pikiran ilahi. Katakan bersama saya, pikiran ilahi. Pikiran yang benar. Ada amin? Ya, kita renungkan firman Tuhan. Kita punya prinsip hidup kita sendiri, pikiran ilahi, pikiran yang benar ya. Yang kedua saudara, tujuannya supaya apa? Kita mempunyai sikap yang benar, karakter yang benar, karakter Kristus dan karakter ilahi, katakan amin. Tujuannya mempunyai pikiran ilahi, tujuannya mempunyai karakter ilahi, tujuannya agar hidup kita benar dan adil sesuai kehendak Allah. Itu saudara tujuan kita merenungkan firman Tuhan ya, agar hati kita juga menjadi bersih dan tidak tercemar oleh dosa ya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, jika pikiran kita benar, karakter kita benar ilahi, tentu kita pasti hidup dalam jalan kebenaran itu ya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, pola hidup kita harus benar. Firman Tuhan renungkan siang dan malam supaya kita tetap hidup dalam jalan Tuhan itu, dalam jalan kebenaran, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, kata firman Tuhan ya. Karena dalam hidup ini banyak kita bersekutu, berteman dengan orang-orang fasik, dan bisa juga kita lupa dan salah mendengar nasihat ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus ya. Next slide kita lihat. Berkat orang benar. Siapa mau diberkati oleh Tuhan ya? Puji Tuhan. Berkat orang benar. Pak Jimmy baca sekali lagi. Orang benar itu pasti diberkati. Ada amin. Puji Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 demikian bunyinya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Amin. Maka dikatakan tadi, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Apa kata sama-sama kita baca? Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Katakan amin. Amin. Engkau pasti menghasilkan buah. Amin. Engkau pasti menghasilkan buah. Katakan amin. Itu aku, kata Tuhan, aku membuat kau pasti menghasilkan buah. Karena kita melekat sama Tuhan, supaya kita menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja dibuatnya berhasil ya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, lihat ini pohon yang dia ada tertanam di aliran tepi air. Kalau dia tertanam di tepi aliran air, berarti sumber berkat itu selalu tersedia. Katakan amin. Tidak akan pernah kering.
Maka kata Tuhan, orang yang percaya padaku, aliran-aliran air hidup akan mengalir dalam hatinya. Katakan amin. Waktu kita tertanam dalam Kristus, Dia berikan Roh Kudus dalam hati kita. Ada aliran-aliran air hidup mengalir sampai hidup kekal itu, kata Tuhan. Ada amin. Ada sumber berkat yang mengalir secara rohani, saudara. Orang yang dalam Kristus bukan mudah-mudahan pasti selamat. Beri tepuk tangan yang meriah menyala kita. Ada Roh Kudus menyertai kita, katakan amin. Yang memimpin kita, yang menuntun kita, saudara. Maka itu aliran air hidup. Itu secara rohani berkatnya, ya. Maka secara jasmani pun dikatakan seperti pohon tertanam. Sumber berkat air itu ada. Maka terus dia itu akan menghasilkan buah. Daunnya tetap hijau, tidak kering, tidak layu, saudara. Ya, maka dikatakan pada setiap musim dia akan berbuah. Apa saja dibuatnya berhasil. Ya, jadi disinilah kita boleh tahu satu hal, bahwa rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kemunduran, bukan rancangan stagnasi, bukan rancangan keterpurukan, bukan rancangan kekeringan, bukan rancangan keterbatasan, limitation, tetapi rancangan keberhasilan, kemakmuran, kesejahteraan, kemujuran, keberuntungan, kelimpahan, dan segala sesuatu yang baik. Beri tepuk tangan meriah kita. Amin. Kita harus percaya, saudara. I reject stagnation, I reject delay, I reject limitation, I reject failure, because I will succeed and I am blessed in Christ. Saudara harus percaya, aku tolak kegagalan, aku tolak kemunduran, aku tolak keterpurukan, aku tolak stagnasi, aku tolak kekeringan, keterbatasan. Tapi aku diberkati, aku mujur, aku pasti berhasil, aku pasti makmur, beruntung, dan melimpah, diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah kita. Kita harus percaya firman itu, katakan amin. Wah, aku diciptakan sebagai orang yang berhasil. Tanam di tepi aliran air, terus menghasilkan buahnya. Nah, ini luar biasa. Janji Tuhan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Kita diingatkan sekali lagi ada berkat hidup dalam Tuhan. Nah, upah hidup kefasikan juga ada. Next slide, tetap di dalam Mazmur Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai dengan 6. Ya, tadi bacakan di situ Mazmur 1 4 sampai 6. Mazmur 1 ayat 4 sampai 6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Jerami, kebu akan dipisahkan, ya. Itulah firman Tuhan. Bukan demikian dengan orang fasik. Orang fasik tidak menerima berkat secara rohani, baik secara jasmani, ya. Mereka seperti sekam, ya, dan ditiupkan angin, tidak ada buahnya, ringan sekali. Maka mereka kebuang, saudara, tidak berguna. Bahkan dalam firman Tuhan yang lain dikatakan sekam itu biasanya dibakar, ya kan? Tapi saudara adalah gandum-gandum yang dikumpulkan oleh Tuhan. Gandum itu ada buahnya, maka dikumpulkan oleh Tuhan. Tapi sekam itu dibuang, ya, yang tidak berguna. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nggak akan cocok, saudara. Karena orang saleh, orang fasik berkumpul ini nggak akan nyambung. Tidak akan tahan dalam penghakiman. Setiap kita ini akan masuk tahta penghakiman Tuhan, katakan amin. Tahta pengadilan Allah. Tidak bisa disogok hakim itu, saudara, karena Tuhan sendiri yang menghakimi. Iblis itu sebagai pendakwa. Maka saya sangat suka pujian tadi, ya, oleh kuasa darah Yesus dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa kita, katakan amin. By the blood of Jesus we overthrow Satan. By the blood of Jesus we overcome Satan. By the blood of Jesus we overpower Satan. Jadi kuasa darah Yesus, ketika pendakwa itu menuduh, iblis pekerjanya mendakwa, wah dia berdosa begini. Datanglah orang setiap didakwa di hadapan Allah Bapa. Sebelah kanan Kristus bangkit berdiri. Sudah selesai, iblis bicara. Daftarnya begitu banyak.
ini darahku buat orang ini. Karena dia percaya kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Mari masuk yang disediakan sebelum dunia dijadikan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Semua orang berdosa, tapi kita punya juru selamat Yesus yang menyelamatkan kita. Katakan amin. Oleh darahnya kita sudah ditebus, diampuni dosa-dosa kita. Maka kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita punya juru selamat supaya kita hidup dalam jalan kebenaran dan kehidupan itu. Oleh kasih karunia saudara dan saya diselamatkan, bukan karena perbuatan kita. Dan sudah terkasih dalam Kristus, kita boleh melihat ini bahwa orang fasik ini seperti sekam yang dibuang dan terhilang. Ya, Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, berarti maaf, kebinasaan ini secara rohani artinya dilempar ke api neraka. Ya, tidak akan tahan dalam penghakiman. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, baik ayat terakhir dan Tuhan berbicara juga mengenai dua jalan yang berbeda. Kita akan selesaikan dengan ayat terakhir dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Apa kata Tuhan? Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada apa? Kebinasaan. Dan apa kata Tuhan? Banyak orang akan masuk. Jadi mayoritas belum tentu benar, katakan amin. Banyak orang akan masuk melaluinya. Luas dan lebar jalan menuju kebinasaan. Banyak orang tertipu oleh iblis itu. Ada satu oknum yang tidak suka saudara diselamatkan. Musuh kita dengan Allah adalah sama. Dia adalah iblis itu, katakan amin. Karena iblis sudah dilempar dari sorga. Si Lucifer sudah tidak mendapat tempat di situ. Dia mempengaruhi sepertiga malaikat-malaikat yang lain. Dosa pertama bukan terjadi di Taman Eden. Dosa pertama baca itu tertulis terjadi di sorga. Malaikat yang tingkat tinggi sekelasnya Archangel, Cherubim Angel, ya. Malaikat kerub nama Lucifer itu sudah mungkin dahulu Luciel, ya. Nah, itulah jatuh dalam dosa, diciptakan maha indah, sangat tampan. Saya usir Lucifer lebih dari 10.000 kali sudah ngomong Lucifer. Dia itu tahu semua, ya, bisa tahu jelas. Dia tahu setiap nama orang sudah. Hidupnya dari awal mula semua sudah. Nah, firman aja lebih hafal dari pendeta sudah. Maka itu kita harus mengerti firman yang benar, katakan amin. Iya, iblis itu bukan apa itu sundel bolong, itu kelas-kelas kerucu, ya kan? Apa wewe gombel atau apa namanya genderuwo. Yang kelas tinggi itu handsome, ya kan, tampan, ya, maha indah, diciptakan sepertiga malaikat yang rayu jatuh dalam dosa, memberontak terhadap Allah. Dosanya adalah ketinggi hati atau kesombongan. Saudara, hati-hati dengan dosa kesombongan, katakan amin. Makanya Yesus Allah yang duduk di tahta meninggalkan singgasana. Dia merendahkan diri menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, saudara. Bahkan mencuci kaki murid-muridnya. Dia mengajar kerendahan hati kepada kita, katakan amin. Jangan pernah sombong, katakan amin. Kesombongan itu akan awal kehancuran manusia, kehancuran malaikat yang menjadi iblis, yang gak dapat tempat di surga. Dia ciptakan, Tuhan ciptakan manusia, oh dia iri hati. Bagaimana caranya dia akan coba menghancurkan manusia yang diberikan kuasa oleh Allah itu, saudara. Maka sudah terkasih dalam Kristus, perhatikan, ya, yang menghalangi keselamatan iblis ini oknum yang betul-betul katakanlah musuh, ya. Dan sudah terkasih dalam Kristus, firman Tuhan jelas sekali dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak. Pintu yang sesak, lebarlah pintu, luaslah jalan menuju kepada binasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Apa yang dilihat mata bisa menipu. Lebar, pintunya lebar, itu sesak. Pintunya sempit, narrow is the gate. Aduh, ngapain masuk pintu yang sempit gitu. Lebar, rame-rame masuk situ. Sini ikut saudara. Ya kan? Luas jalannya, ya kan? Tapi perhatikan di sini. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan, ya. Narrow is the gate, difficult is the way, hard is the road, itu terjemahannya. Yang menuju kepada kehidupan, sulit jalan menuju kehidupan. Dan Alkitab mencatat sedikit orang
orang yang mendapatinya. Katakan amin. Waspada dengar firman Tuhan hari ini. Sorga bukan murahan. Katakan amin. Yesus mati di atas kayu salib, dagingnya dirobek-robek, tangannya dipaku, kakinya dipaku, satu tujuan, supaya tidak ada yang ke neraka, supaya umat Tuhan diselamatkan. Di mana aku berada, engkau akan berada bersama dengan aku. Katakan amin. Bayarannya air mata dan darah. Katakan amin, saudara. Oh, it's not cheap. Heaven is not cheap. Surga bukan murahan. Katakan amin. Berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Katakan amin. Iya. Bagaimana masuk pintu? Dikatakan this is easy way. Itu jalan yang beronak duri. Artinya apa? Pikulah salib kalau mau mengikut aku. Katakan amin. Pikulah salib. Menyangkal diri. Tidak lagi egois, tapi hidup untuk kepentingan bersama. Katakan amin. Mau berkorban. Itulah mengikut Yesus. Katakan amin. Kalau masih ada egois, periksa diri. Kalau masih ada kepentingan sendiri, tidak. Aku hidup bagi Kristus. Aku hidup bagi sesama. Wow, itu luar biasa. Menyangkal diri, mengikut Yesus, mengikis kedagingan kita. Tidak mudah, saudara. Artinya kita benar-benar mau mendengar firman, ya. Kita mau hidup kita diproses oleh Tuhan. Menyangkal diri, mengikut Yesus, menempuh hidup jalan kebenaran. Hidup ini adalah pilihan. Ada dua pilihan tadi dikatakan jelas sekali, ya kan? Dikatakan jalan yang lebar. Melambangkan apa? Orang yang mengikuti pola duniawi. Pola keduniawian menempuh jalan mereka sendiri. Membuat rencana-rencana mereka sendiri. Menjadi tuan dalam hidupnya sendiri. Kehidupan yang cemar. This is my life. I want to do this. Ini kehidupanku. Ini milikku. This is mine. Everything is mine. Hey. Waktu engkau sudah berkata, hidupku adalah milik Tuhan. This is your life, Lord. Hidupku adalah milikmu. This is yours, Lord. Hartaku adalah milikmu, Tuhan. Keluargaku adalah milikmu. Semuanya darimu. Maka itulah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Disitulah engkau menjadi anak-anak Allah Maha Tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah dalam kita. It's not me again, but it is you in me. Katakan amin. Kata Paulus, bukan aku lagi, tapi Kristus dia yang ada dalam aku. Aku harus makin rendah, dan dia harus makin ditinggikan. Katakan amin. Saudara, kikislah ego itu. Katakan amin. Lebar dan luas jalan keduniawian. Saya harus serius, saudara, karena ini akhir zaman. Gempa bumi sedang terjadi di mana-mana. Terjadi di Myanmar, di mana tuh? Bangkok, Thailand. Sudah penglihatan banyak, sudah. Thailand sudah dilihat. Istri saya itu karunia profetik, penglihatan itu. Ya, saya terus berdoa buat Indonesia. Terus terang ada penglihatan banjir dan gempa juga, ya. Kita harus berdoa, katakan amin. Tuhan, kita berdoa bisa Niniwe seperti Niniwe dibatalkan oleh Tuhan. Merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan. Karena sudah dikasih lihat ada banyak hal yang kalau dibuka juga mengerikan. Jadi kadang-kadang saya tidak berani buka. Tapi mari saudara, ini akhir zaman. Tuhan Yesus sudah mau datang, katakan amin. Mari hidup kudus, katakan amin. Anytime dia datang, kalau hari ini Tuhan datang, apakah engkau sungguh-sungguh siap? Mari kita persiapkan hidupnya, katakan amin. Bukan aku lagi Tuhan, tapi engkau dalam aku. You are the master of my life. Engkau adalah Tuhan dalam hidupku, katakan amin. Jadi jangan jadikan dirimu Tuhan atas hidupmu. Dia adalah Tuhan dalam hidupmu, katakan amin. Kalau engkau sudah bisa berkata demikian, maka engkau adalah hamba Tuhan. Amin. Kalau masih kita menjadi Tuhan dalam hidup kita, me and me, saudara, itulah jalan yang Tuhan mau supaya kita hidup dalam jalan kebenaran. Next slide, kuncinya, saudara. Kuncinya mencari Tuhan dan firman-Nya. Pertama, mencari Tuhan dan firman-Nya. Coba kita lihat, doa Mazmur 25 adalah doa Daud mencari Tuhan dan firman-Nya. Kunci pertama, baik Mazmur 25 ayat 4, tampilkan ayat, Pak Jimmy bacakan. Doa Daud yang sangat baik. Doa Daud itu luar biasa.
Mazmur 25 ayat 4 demikian bunyinya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Amin. Lihat Daud, saudara. Daud mencari Tuhan, katakan amin. Amin. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Aku gak mau salah jalan, katakan amin. Dia melihat matanya Batsheba mandi. Akibat itu mati kan anaknya. Tuhan adalah Allah yang kudus, katakan amin. Adil, dia adil, saudara. Kan salah, suaminya dibunuh, saudara. Daud diurapi, bisa melakukan kesalahan oleh kedagingannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Kembali ke tadi saya. Itulah artinya poin pertama, kuncinya, carilah Tuhan dan firman-Nya, katakan amin. Amin. Yang kedua, saudara, kita mau diajar oleh Tuhan dan taat menjadi pelaku firman. Mazmur 25 ayat 5, tadi bacakan di situ. Mazmur 25 ayat 5. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Apa kata Daud? Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuntunlah aku gak bisa sendiri. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau menggandeng aku, katakan amin. Bawalah aku Tuhan. Ini yang luar biasa. Bawalah aku jalan kebenaran-Mu. Ajarlah aku. Kita harus mau diajar oleh Tuhan. Amin. Kita harus mau belajar. Firman-Nya kita belajar. Ajarlah aku Tuhan. Maka dikatakan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Daud sangat percaya hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan dia. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Poin ketiga, saudara, kunci yang ketiga. Coba kita melihat ya. Jadi kunci yang kedua, mau diajar oleh Tuhan dan taat menjadi pelaku firman-Nya. Hendy bacakan Mazmur 25 ayat 9. Kunci ketiga adalah kerendahan diri. Mazmur 25 ayat 9. Oh, ya sudah. Mazmur 25 ayat 9 demikian bunyinya, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Hanya orang yang rendah hati bisa diajar oleh Tuhan. Orang tinggi hati gak akan bisa diajar oleh Tuhan. Orang tinggi hati kadang-kadang kita ingatkan firman, sudah tahu, sombong. Dia mungkin juga gak punya waktu baca firman. Dia mau ikut jalan hidupnya sendiri. Udah, gue gak perlu itu. Saya punya cara sendiri, ya. Maka itu saudara perhatikan Daud. Kenapa Daud disukai oleh Tuhan? Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, yang menurut hukum Tuhan, katakan amin. Ya. Dan ia mengajarkan jalannya kepada siapa? Orang-orang yang rendah hati. Orang rendah hati ini bisa diajar. Orang tinggi hati sombong susah, saudara. Poin keempat, kunci keempat, saudara. Milikilah takut akan Tuhan dan jauhilah dosa. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 yang dibaca di situ. Mazmur 25 ayat 12 ya. Sila. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yes, di sini saja. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, katakan amin. Orang yang takut akan Tuhan itu apa kata firman Tuhan? Ada upahnya, ayat 13 dikatakan apa? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Beri tepuk tangannya Maria menyerahkan. Ini selalu takut akan Tuhan, katakan amin. Yang terakhir, saudara, kunci yang terakhir, ini yang paling penting dan paling sulit, saudara. Next. Tetap setia sampai akhir dalam segala keadaan kehidupan. Baik hambaku yang setia, masuklah ke dalam dikatakan kebahagiaan yang disediakan sebelum dunia dijadikan. Tidak semua setia, saudara. Kita harus setia kepada Tuhan. Anda harus menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Ya,
Jemaat yang setia pada gereja, pada Tuhan. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus terakhir, Wahyu 2 ayat 10. Perhatikan. 10b sebentar apa? 10. Wahyu 2 ayat 10. Maka dari sini kita baca, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Selama kita setia, niscaya jalan kehidupan itu menjadi bagian saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.